got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with her head. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencangkup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Di perpustakaan, profesi seorang pustakawan harus menerapkan etika. Tujuan adanya etika profesi untuk seorang pustakawan yaitu adalah yang pertama, menjaga martabat dan profesional, yang kedua, menjaga kesejahteraan anggota, yang keempat, meningkatkan mutu profesi, yang kelima, melindungi masyarakat pemakai, yang kelima, menjunjung cita profesi, yang keenam, menjaga kehidupan hubungan anggota profesi. Secara keseluruhan, tujuan etika profesional untuk seseorang pustakawan adalah untuk menjaga profesional, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga kesejahteraan anggota serta masyarakat pemakai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya Naswa Nuraini Talbi dengan NIM 2130304034 akan membahas materi tentang langkah yang diambil oleh pustakawan jika menghadapi dilema terkait dengan akses informasi dan juga prinsip yang harus diterapkan oleh pustakawan dalam menjaga informasi. Baiklah, tentu saja pustakawan dapat mengambil langkah-langkah berikut jika menghadapi dilema terkait dengan akses informasi. Yang pertama yaitu meninjau kembali kebijakan. Pustakawan dapat meninjau kembali kebijakan akses informasi yang ada di perpustakaan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang kedua yaitu konsultasi dengan pihak terkait. Pustakawan dapat berkonsultasi dengan pihak terkait seperti pimpinan, dosen, ataupun ahli etika informasi untuk mendapatkan masukan dan saran terkait dengan dilema akses informasi yang dihadapi. Yang ketiga yaitu edukasi pengguna. Pustakawan dapat memberikan edukasi kepada pengguna terkait dengan pentingnya etika dalam menggunakan informasi serta batasan akses informasi yang ada di perpustakaan. Yang keempat yaitu evaluasi koleksi. Pustakawan dapat melakukan evaluasi terhadap koleksi yang ada di perpustakaan untuk memastikan bahwa koleksi tersebut tetap relevan dan juga up to date. Yang terakhir yaitu digitalisasi koleksi. Pustakawan dapat mempertimbangkan untuk melakukan digitalisasi koleksi agar informasi tetap diakses meskipun terdapat pembatasan akses fisik seperti. Materi selanjutnya yaitu prinsip yang harus diterapkan pustakawan dalam menjaga informasi. Yang pertama yaitu melayani kebutuhan pengguna. Pustakawan perlu mengedepankan dan menyediakan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memberikan layanan yang berkualitas. Yang kedua yaitu transparansi dan keterbukaan. Pustakawan perlu memberikan perlakuan jujur dan terbuka dalam memberikan layanan informasi. Yang ketiga yaitu pemeliharaan koleksi. Koleksi perpustakaan harus diseleksi, diolah, disimpan, dilayangkan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan atau kebutuhan informasi pemustaka dan juga masyarakat. Yang terakhir yaitu layanan prima. Pustakawan harus dapat memberikan layanan prima terhadap pemustaka, dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Tiffany dengan NIM 2230304002. Saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam mengatasi akses informasi. 1. Perkembangan teknologi. Adopsi teknologi baru dan perubahan cara orang mengakses informasi dapat menjadi tantangan. Pustakawan perlu mengikuti perkembangan teknologi untuk memastikan akses informasi. 2. Biaya dan anggaran terbatas. Terbatasnya sumber daya beliau dapat membatasi perolehan dan pemeliharaan sumber informasi. Pustakawan harus bijak dalam mengelola anggaran untuk memastikan
digital menggunakan akses yang optimal. 3. Hak cipta dan lisensi. Masalah hak cipta dan persyaratan lisensi dapat membatasi cara pustakawan menyediakan akses terhadap informasi terutama dalam lingkungan digital. 4. Diversifikasi format informasi. Pustakawan harus menghadapi beragam format informasi termasuk buku cetak, e-book, basis data, dan sumber daya digital yang memerlukan keahlian dalam manajemen produksi. Yang 5. Keamanan informasi pustakawan. Pustakawan perlu menjaga keamanan informasi untuk melindungi privasi pengguna dan mencegah akses yang tidak sah. 6. Kebutuhan pengguna yang beragam. Setiap pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Pustakawan perlu menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan beragam pengguna, termasuk mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum. Pustakawan yang sukses harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan informasi dan terus meningkatkan keterampilan mereka untuk menyediakan akses informasi yang berkualitas. Untuk menjaga kerahasiaan informasi pengguna untuk etika profesional yang tinggi, seorang pustakawan perlu mematuhi prinsip-prinsip etika yang relevan. Beberapa prinsip dasar etika profesi yang diterapkan termasuk 1. Privasi. Pustakawan perlu menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi apapun yang dapat diakses tanpa dengan metode apapun. Hanya boleh mengakses informasi rahasia pada sistem komputer jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas teknis. 2. Profesionalisme. Menjalankan pekerjaan atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalani. Hal ini meliputi komitmen, tanggung jawab, kejujuran, dan penguasaan materi. 3. Integritas pribadi. Berlaku jujur dalam urusan profesionalitas, menghindari konflik kepentingan, dan menjauhi prasangka dilaku memungkinkan. 4. Menghormati martabat dan moral profesi. Kode etik bertujuan untuk menjaga martabat, profesionalisme, citra, kehormatan pustakawan, serta menjaga profesionalisme pustakawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari beberapa penjelasan yang sudah kami paparkan, kami akan mencontohkan bagaimana sih etika profesi seorang pustakawan yang baik dan yang buruk itu. Yang pertama, di sini kami akan memaparkan contoh etika profesi seorang pustakawan yang baik. Selamat menyaksikan. Nah, setelah kami memaparkan contoh seorang pustakawan yang baik, di sini kami akan mencontohkan lagi bagaimana sih seorang pustakawan yang buruk.
Ada di 300 tuh saya aja di sini. Coba cari lagi. Kalau di sini aja sini ya. Bad nigga, I got 3 whole thoughts on the block.